Selamat pagi, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Kita mau mengucap syukur atas perkenanan Tuhan, kesempatan yang terindah hari ini. Tuhan memberikan kehidupan yang baru untuk boleh memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Mari Bapak Ibu jemaat, pemuda, pemudi, anak-anak sekolah minggu, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu, kita akan diberkati dengan firman Tuhan di hari ini. Karena itu mari kita mengikuti ibadah dengan dituntun oleh tata ibadah Minggu Epifania yang pertama. Dan ibadah di hari ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Wilhelmina Simatau. Ibu Pendeta Agustina Wilhelmina Simatau, sarjana teologi yang sekarang ini melayani di jemaat di Halmahera Barat, di Maluku Utara, yakni di jemaat Gemindo Via Dolorosa Togola Sanger. Dan sebagai liturgos yang melayani pada hari ini adalah hambanya Bapak Penatua Yohanes Andri. Mari dengan penuh sukacita iman, kita datang kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kita masing-masing, baik pribadi dan keluarga. Kita masuk dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan pada hari ini, pada saat ini, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Tata ibadah minggu Epifania ke-1. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Jemaat mohon bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuhan menyertai rohmu. Amin. Kyrie eleison. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Dari jurang yang dalam, kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu mendengar permohonan kami. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Maka kami ini umatmu dan kawan domba gembalamu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-menurun.
Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bersama-sama, Tuhan kasihlah kami. Kita akan memuji dan mengenal nama Tuhan. Tuhan, kami berlumpuran dosa. Sudilah ampuni kami. Amanat hidup baru diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak bersesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan pada pagi ini oleh Ibu Pendeta Wilhelmina. Sebelum kita masuk firman, minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Ibu Pendeta membawakan firman, Tuhan berilah kekuatan dan Roh Kudus Tuhan, sesuai dengan kata-kata firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa kami minta syukur, amin. Firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari Markus 1 ayat 5 sampai 11. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan sesudah Aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun akan tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku, yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Kalau kita melihat dari latar belakang kehidupan Yohanes, dia adalah dari keluarga imam, keluarga yang takut Tuhan. Dan Yohanes lahir pada masa tua orang tuanya. Ia bukan tinggal di istana, ia juga bukan tinggal di rumah yang mewah, tetapi dia tinggal di padang gurun. Makanannya juga bukan pizza, hamburger dan sebagainya, tetapi ia makan belalang dan minum madu hutan. Luar biasa. Allah mempersiapkan dia untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat setelah hampir 400 tahun, orang-orang Yahudi kehilangan suara kenabian. Tetapi kini mereka menemukan kembali dalam diri Yohanes. Keberanian Yohanes mengutuk kejahatan yang dilihatnya. Kalau kita melihat termasuk yang dilakukan oleh Herodes.
Sungguh luar biasa. Ia tidak takut nyawanya terancam sekalipun. Tetapi oleh karena kebenaran, ia boleh dan harus memberitakannya. Dalam mempersiapkan jalan, seruan utama Yohanes adalah pertobatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itulah saatnya Yohanes keluar menyerukan pertobatan dan menegur keras orang-orang Farisi dan Saduki. Sebab ia mengetahui benar bahwa di dasar hati mereka tidak ada penyesalan yang sungguh-sungguh kecuali pembenaran diri, sebab merasa sudah memiliki jaminan keselamatan yang paling baik dan yang paling paten sebagai keturunan Abraham. Tetapi di sini Yohanes menegaskan bahwa pertobatan yang sejati bukan hanya luapan kesedihan dan penyesalan emosional, melainkan ada dalam perubahan hidup yang nyata. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teguran keras Yohanes kepada kaum Farisi dan juga Saduki adalah juga teguran keras kepada gereja dewasa ini. Terkadang kita sebagai umat Tuhan, jika kita ditegur, ada saja cara, banyak cara kita pakai untuk membela diri kita. Padahal jika orang menegur kita, apalagi firman Tuhan menegur kita, itu adalah baik untuk kehidupan kita ke depan. Yohanes tidak takut. Nyawa dia diancam sekalipun. Tetapi dia tidak kompromi dengan dosa. Dan dengan nyata-nyata dia menegur supaya banyak orang boleh bertobat. Secara khusus Farisi dan Saduki. Sehingga mereka boleh menyerahkan hidup mereka. Dan menjadi berkat dalam sikap, tindakan, dan perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, kita melihat orang berbuat dosa, kita diam. Bahkan terkadang kita kompromi dengan dosa itu. Tapi mari kita seperti Yohanes berani menegur. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Bahkan kita sebagai manusia kita harus terbuka. Jika teguran itu datang kepada kita. Tapi terkadang sayang Bapak Ibu saudara-saudari. Jika kita ditegur ada saja banyak cara kita buat. Sehingga orang yang menegur kita itu kita benci. Kita mencari cara untuk menjatuhkannya. Bahkan dengan sikap demikian, kita hidup dalam keberdosaan dan tidak takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes saja yang makanannya belalang dan madu hutan. Tetapi dia punya semangat untuk mau melayani Tuhan. Kita hamburger,
capcay, puyung hai, dan hai-hai sebagainya. Tetapi kita pemalas untuk mau memberitakan Injil. Ada saja banyak cara kita elakkan. Kita bilang kita punya waktu, tidak ada. Banyak kerja dan sebagainya. Kita selalu membuat banyak cara untuk boleh tidak mau dalam melayani Tuhan. Mari kita belajar dari Yohanes. Dia begitu mengasihi banyak orang. Dia keluar untuk mau melayani, mempersiapkan jalan untuk Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tapi kita paling susah menjadi saksi Tuhan saja. Kita paling susah. Tapi kalau jika kumpul makan dan sebagainya, belum jam lagi kita sudah hadir. Kepedulian Yohanes kepada banyak orang itu juga menjadi kepedulian kita. Melihat sesama kita yang masih terbelenggu dalam dosa. Mari kita beritakan Injil Tuhan. Mari kita rampas mereka untuk menuju kepada terang Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menjadi gereja. Menjadi teladan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Dalam renungan pagi hari ini, kita diingatkan yang pertama. Sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mengaku keberdosaan kita di hadapan Allah. Dan pakai waktu kita untuk boleh sungguh-sungguh memberitakan Injil, menjadi saksi bagi banyak orang. Dan yang kedua, jika firman Tuhan atau Tuhan pakai siapa saja untuk menegur kita, bersedia untuk terbuka hati menerima teguran itu. Terkadang orang yang ditegur tidak mau terima, tetapi banyak kritik. Tapi dia tidak tahu apa yang dia kritik itu, lalu dia mengkritik diri dia sendiri. Dia tidak sadar. Mari kita bertobat dalam hal ini. Ya, Tuhan menegur kita lewat kebenaran firman. Siapa saja dipakai bersedia untuk terbuka dan menerima teguran itu. Yang ketiga, siap melayani Tuhan. Lihat banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Ulurkan tangan-Mu. Jangkau dan boleh sungguh-sungguh menjadi saksi dan berkat Tuhan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh disebut gereja yang menjadi teladan dalam menaburkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan dipermuliakan. Kita diberkati. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Ayat yang kedua. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Jemaat berdiri. Kita akan masuk iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi Alkitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk mengampuni dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Telah tiba kita saatnya kita memberikan ucapan syukur dengan ajakan Imamat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita memuji Tuhan betapa tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya gagah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan Tuhan berkati semua kami yang mendengarkan firman. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan jemaat Gemindo Sebaot dalam tangan kasih Tuhan. Yang saat ini walaupun berada di rumah-rumah dan mendengarkan, bahkan mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan sendiri yang tetap senantiasa teguhkan iman, sehingga boleh tetap terus memuji dan memuliakan Allah. Kami berdoa pagi ini menyerahkan jemaat yang dalam kondisi sakit Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu. Apa saja penyakit yang mereka derita, hamba berdoa bilur kesembuhan Engkau alirkan. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang terkena COVID Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Sehingga dalam kondisi ini mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan dan beriman kepadamu. Kami menyerahkan beberapa keluarga yang terkena COVID Tuhan. Kami memohon kepadamu Allah dalam Yesus
Kristus. Engkau ulurkan dan Engkau tetap terus memberkati dan jamah mereka, Pak. Hamba menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang berada di Gemindo Sebaut. Dalam kebutuhan ekonomi mereka, Tuhan Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau memberkati. Jemaat yang mulai dari dalam kandungan sampai lansia sekalipun, hamba pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Yang lansia Tuhan tetap terus berikan kuat sehat bagi mereka. Semangat mereka untuk memuji dan memuliakan Allah. Dalam masa tua mereka berapi-api, Tuhan memberkati. Dan kami taruhkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak muda yang kurang aktif dalam pelayanan, oh Tuhan, kami berdoa. Engkau jamah mereka. Engkau bekerja bagi mereka. Tambahkan semangat terus bagi mereka. Engkau bakar mereka dengan roh yang menyala-nyala sehingga dengan berapi-api ada semangat untuk mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda ini sehingga mereka juga tetap ada dalam pergaulan yang baik. Dan Engkau sendiri yang tolong jadikan mereka saksi-Mu Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pendeta di Gemindo Sebaut dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap terus berikan sehat dan kuat. Tuhan tetap terus tambahkan hikmat bijaksana. Setia dan ketulusan Tuhan tambahkan bagi hamba-Mu. Sehingga boleh sungguh-sungguh tetap terus bertekun dan melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Keluarga Tuhan memberkati. Bahkan apapun pelayanan yang ia lakukan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati dan pakai hamba-Mu luar biasa. Majelis yang melayani bersama dengan hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa Engkau tolong supaya seia sekata seperasaan mereka boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dalam takut akan Tuhan dan boleh sungguh-sungguh mewujudkan pelayanan ke depan dalam pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang akan mereka lakukan dalam pelayanan ke depan, dalam tahun yang baru ini, Tuhan memberkati. Bapa di surga, hamba juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi jemaat Gemindo Sebaut dalam tangan kasih Tuhan. Yang berulang tahun, baik itu penambahan dalam umur maupun usia perkawinan, Tuhan memberkati. Tuhan tolong sehingga iman mereka tetap kuat dan diteguhkan dalam Tuhan. Lewat pertambahan usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan. Baik berumah tangga maupun dalam pertambahan umur Tuhan Engkau memberkati. Sehingga mereka tetap terus ada dan terus memuliakan Allah dalam kehidupan perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah dalam Yesus Kristus turunkan tangan dan memberkati hidup mereka. Kami serahkan semua jemaat Sebaut dalam tangan kasih. Walaupun di rumah mereka mendengar khotbah, mendengar, bahkan mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Kami percayakan mereka dalam tangan kasih-Mu. Segala pekerjaan mereka, baik tukang, baik pegawai, baik apa saja yang mereka kerjakan dalam nama Yesus, sama memohon. Allah sendiri yang turun tangan dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Sinode Gemindo dalam tangan kasih Tuhan. Majelis Sinode dalam setiap langkah hidup mereka, pekerjaan, pelayanan, Tuhan memberkati. Gereja Segemindo, jemaat Segemindo, pelayan Segemindo, Tuhan memberkati mereka juga. Dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Bahkan kami pertaruhkan pelayanan tahun ini dalam tangan kasih Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pemerintahan bangsa negara kami, Tuhan Engkau memberkati semua dalam menjalani tugas pemerintahan, mereka boleh menjalani dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa mulai dari presiden, wakil presiden,
provinsi dan seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun RT RW. Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, jaga, pelihara sertai mereka dalam menjalankan tugas. Mereka boleh takut akan Engkau Bapa. Situasi COVID yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa, negara, bahkan dunia ini, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan dan kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau sendiri dengan caramu menghancurkan bahkan mematikan COVID ini, dan kami percaya Tuhan, bahwa lewat semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam bangsa negara kami, ada maksud dan rencana Tuhan. Begitu kami berserah kepadamu Tuhan. Hanya Engkau sajalah yang sanggup menghancurkan semuanya ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kuasa-Mu dahsyat, ajaib, agung, mulia, bahkan Engkau juga menaungi dan melindungi anak-anak Tuhan yang ada dalam muka bumi ini, bahkan bangsa negara kami ini. Dan kami percaya tahun ini situasi bangsa kami berangsur-angsur pulih. Perekonomian bangsa kami berangsur-angsur pulih, dan Tuhan sendiri yang menolong semuanya. Bencana alam yang terjadi di sana sini, Tuhan Engkau tolong. Saudara-saudara iman kami boleh sungguh-sungguh tetap teguh dalam iman mereka kepada Tuhan, walaupun mereka dihimpit dalam setiap bencana alam yang terjadi. Kami percayakan mereka dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kasih-Mu. Hari ini kami boleh sungguh-sungguh diberikan waktu, diberikan lagi hidup untuk menikmati akan kasih Allah yang Allah nyatakan dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami taruh semua dalam tangan kasih. Pekerjaan, pelayanan, rumah tangga pribadi, suami, istri, anak-anak kami, Tuhan memberkati. Dan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, Allah sendiri yang menolong. Ini doa kami Bapa, yang kami naikkan, serukan. Dan jadilah kehendak-Mu di atas semua permintaan kami, sehingga nama Allah saja yang dipermuliakan. Ampuni dosa kami. Kami akan tutup doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk mengakhiri ibadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau
rendah. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah pada hari Minggu ini sudah selesai, dan atas nama Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat Gemindo Sebaot menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan dari hambanya Ibu Pendeta Agustina Wilhelmina Simatau, Sarjana Teologi, dan juga Liturgos Bapak Yohanes Andri. Dan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.